Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita dalam satu hari ini, kita akan diberangkatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru dan napas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk melakukan aktivitas kami. Berangkatkan kami Tuhan melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita dalam melakukan pekerjaan kita satu hari ini diambil dari kitab Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi setia dan hidup dalam kebenaran itu sangat susah dan tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan, godaan yang mengalihkan mata kita, hati kita, serta pikiran kita, di mana yang telah kita fokuskan pada tujuan semula. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya sebab mereka tidak memiliki pribadi yang setia dan hidup dalam kebenaran di dalam hidupnya maupun di dalam hidup orang lain. Bila kita baca secara keseluruhan nats firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat dan kita memperhatikan tiruan seorang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya kesetiaan, sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yaitu Daud. Kesungguhannya memperlihatkan ketika Daud tetap memperlihatkan kesetiaannya, kesetiaan hidupnya di dalam kebenaran Tuhan walaupun di dalam menghadapi pergumulan. Walaupun dia menghadapi situasi yang sangat sulit di dalam hidupnya. Akan tetapi melalui nats ini dapat kita mengetahui bahwa walaupun orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan berarti dia tidak ada lagi masalah. Tapi justru sebaliknya, terkadang kita bisa menjadi orang yang sangat dibenci karena perbuatan baik, karena kebenaran yang kita sampaikan. Namun kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, namun jika kita tetap berjalan di dalam hidup kebenaran yang Tuhan berikan, itu akan membuahkan hasil pada waktunya. Jika saat ini kita menanam padi, maka kita tidak dapat menghambat datangnya hujan, panas terik, angin kencang, hama maupun ilalang. Tetapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bila tiba saatnya kita akan menuai, kita akan panen. Hidup dalam kebenaran Tuhan Bapak Ibu bukanlah menjadi alat atau cara bagi kita atau alasan bagi kita untuk menuntut atau menerima segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Tetapi hidup di dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya adalah karakter jati diri kepribadian seorang Kristen yang akan tetap tumbuh subur pada setiap musim dan cuaca. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia akan tetap meminta pertolongan dan tertuju kepada Tuhan dan hidupnya di dalam jalan kebenaran yang Tuhan inginkan. Bukan menjadi sebaliknya ketika dia di dalam kehidupan yang sangat sulit, dia semakin menjauh
kepada Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini hendak menguatkan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, sebab kita hidup dalam kebenaran Tuhan karena Tuhan Yesus itu sendiri telah hidup di dalam diri kita, yang menjadikan kita sebagai pengikut Kristus. Kita juga diberikan tuntunan untuk dapat meniru kehidupan Daud yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang hidupnya tulus, yang percaya kepada Tuhan, hidup murni, siap diuji dan diselidiki, dan hidup yang benar, tidak melakukan kejahatan, dan rindu akan bait Tuhan, bait Allah, dan persekutuan di dalam Tuhan. Maka hiduplah di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Maka itu akan membuahkan hasil di dalam diri kita pada waktunya. Selamat hidup di dalam kebenaran Tuhan dan selamat melakukan pekerjaan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti Daud, apapun yang terjadi di dalam dirinya, dia selalu hidup di dalam kebenaran-Mu dan kesetiaannya kepadamu, dan selalu ingin rindu bersekutu denganmu. Biarlah hidup Daud itu boleh menjadi kami hidupi, agar kami selalu merindukan bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh hidup setia dan hidup di dalam kebenaran-Mu, walaupun situasi, walaupun problema hidup yang sangat sulit kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap setia dan senantiasa menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar mereka dapat menuai hasil yang mereka kerjakan, yang Tuhan berkati untuk mereka pakai menjalani kehidupan mereka. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, berkati juga para pelayan Tuhan yang mengabarkan kabar sukacita untuk menguatkan setiap para jemaat-Mu di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga pemerintah kami ini Tuhan, berkati mereka yang melakukan pekerjaan mereka. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, agar seluruh rakyat ini boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas.